Dulu, kukira aku burung api paling bahagia. Sampai hari persalinan tiba, kulihat adikku menukar telur burung apiku dengan telurnya. Rati Maheswari, yang seharusnya menikahi Arga Wijaya, yang melahirkan telur emas 7 warna, juga seharusnya aku. Kau rampas hidup yang seharusnya milikku. Biarkan putriku gantikanku jadi Dewi Suci. Tapi aku tetap pura-pura tidur, pura-pura tak tahu. Tenang saja. Saat ibumu besarkan putriku, hingga sukses, akan kukumpulkan kalian. Dengan darah inti jantungku, kurawat telur berdarah campuran adikku, membantunya berubah total. Jadi burung api tingkat langit. Yaka Pratama, memberi salam pada Bibi. Yaka Pratama, inilah nama yang dia beri untuk putriku. Nisa Santoso, kita semakin cantik jelita. Tak seperti ayam berdarah campuran kami. Nah Nisa, besok adalah upacara pemilihan Dewi Suci. Persiapanmu bagaimana? Tenang, Ibu Angkat. Nisa kini burung api tingkat langit. Pasti dapat takhta Dewi Suci, tak nodai nama orang tua. Sungguh putri baik ibumu. Lihat Nisa Santoso, lalu lihat dirimu sendiri. Bertahun-tahun ini, bulu pun belum hilang sempurna. Dulu, seharusnya ku biarkan kau mati dalam telur. Nisa, kau dan bangsat kecil ini berbeda jauh. Dia ini memang pantas. Maaf Kak Nisa Santoso, membuatmu kaget. Jangan marah. Siapa izinkan kau panggil Kak Nisa Santoso? Kau pantaskah? Burung gereja campuran, berani tinggal di klan Wijaya. Sebagai ibu kandungnya, aku ingin mati menebus dosa. Sudahlah, waktu sudah larut, makan dulu. Nisa, makanlah banyak. Cukup, Ibu Angkat. Ibu juga makan. Ibu tidak lapar. Bukankah kau suka? Ikan roh kecil. Ikan ini banyak durinya. Tunggu ibu buang durinya. Dulu baru makan. Ibu, bolehkan aku makan roti kukus? Kau belum pernah makan. Ibu Angkat, Maaf Nisa. Ibu akan usir dia sekarang. Pergi cepat. Jika kau buat Nisa kami ketakutan, kau akan kuhajar. Bangsat kecil. Harus dididik begini. Benar kan, Kak? Sekarayu, bisa menguasai kami ibu dan anak dengan mudahnya. Membuatmu sangat senang ya. Oh ya Nisa, Ibu Angkat bawakan hadiah spesial untukmu. Mari, Ibu Angkat tunjukkan padamu. Dengan pusaka ini, besok di seleksi istana, pasti kamu yang menang. Goblok! Diam saja apa? Cepat ambil barangnya untuk Nisa. Ibu Angkat, ini... Ibu Angkat beberapa hari lalu nemukan gulungan ilmu rahasia kuno. Di sini tertulis, kalau semua bulu kaum bersayap dicabut, bisa ditempa jadi artefak sakti. Bisa tolong Tuan lawan semua bencana. Si bangsat kecil ini, walaupun burung gereja berdarah campuran, tapi masih termasuk kaum bersayap. Ditempa untuk Nisa. Itu kehormatannya. Nisa tunggu ya. Ibu Angkat buatkan artefak sakti untukmu. Berhenti, dia anak kandungmu sendiri. Mana tega kau cabut bulunya? Rati Maheswari, aku mau kau saksikan sendiri. Anak kandungmu dicabuti semua bulunya untuk tanpa pusaka anakku.
Ibu angkat, lupakan saja. Semua ini untuk kebaikanmu. Jangan pedulikan orang lain. Siapapun yang melarangmu, berarti dia nekat luar biasa. Tidak tahu aturan. Ibu mohon padamu, jangan cabut lagi. Berani menangis? Kau sengaja menakuti Nisa Santoso. Hari ini, bulumu akan kucabut semua. Untuk buat mahkota bulu bagi Nisa Santoso. Nisa Santoso, lihatlah. Mahkota bulumu sudah selesai. Adik terlalu repot. Ibu, aku juga ingin ikut besok. Upacara pemilihan. Bisakah berikan sedikit obat luka? Kau nekat luar biasa. Burung gereja berdarah campuran. Berani saingi Nisa Santoso untuk takhta Dewi Suci Burung Api? Tidak berani. Tidak berani. Aku hanya... Nisa Santoso, ibu angkat akan kenakan mahkota ini untukmu. Ibu, apakah aku benar anak kandungmu? Mengapa kau perlakukan aku seperti ini? Nisa Santoso dengan mahkota ini sungguh cantik. Kenapa bulu ini patah? Rati Maheswari, bagaimana kau rawat Nisa Santoso sehari-hari? Bulu ini patah? Kau tak tahu? Bulu anakmu sendiri, sudah kau cabuti hingga botak. Nisa Santoso hanya patah satu helai bulu saja. Kau gila apa? Lebih baik luangkan waktu untuk perhatikan anakmu sendiri. Apa? Bulu Nisa Santoso patah? Pasti karena kau sakiti dia. Hari ini ku gores wajahmu untuk balas dendam Nisa Santoso. Ibu, aku salah. Ibu, aku salah. Tolong aku. Cukup. Tenanglah semua. Besok aku masih ada upacara besar. Kakak benar. Aku hanya mengingatkan dengan baik hati. Nisa Santoso, kelak akan jadi Dewi Suci Burung Api. Sehari-hari harus lebih hati-hati. Ibu angkat, bulu itu tak sengaja kupatahkan. Tak ganggu latihan, tak akan hambat upacara seleksi besok. Nisa Santoso bodoh kau. Mana mungkin tak ganggu? Darahmu murni, statusmu mulia, harus dimanja. Kakak, cepat pakai darah inti jantungmu untuk kalah Nisa Santoso dengan baik lagi. Aku khawatir kondisi Nisa. Ayo, ibu bantu kamu. Lanjut proses mahkota ini. Terima kasih, Ibu. Nak Nisa, jangan sungkan sama ibu. Saat kau terpilih jadi Dewi Suci nanti, ibu punya rahasia besar untukmu. Benar, beberapa rahasia sudah waktunya terungkap. Tetua umumkan Nisa Santoso terpilih jadi Dewi Suci Klan Wijaya. Sambut Dewi Suci baru. Sambut Dewi Suci baru. Rati Maheswari Argawijaya, kalian berdua sungguh beruntung. Lihat Nisa, membanggakan kalian. Tentu saja, Nisa adalah satu-satunya putri kesayanganku. Ayo Nisa, ayah akan berikan kekuatan padamu. Tunggu. Salah. Semua salah. Nisa bukanlah Putri Rati Maheswari. Para tetua, ada masalah besar? Upacara sedang krusial. Kau mau apa? Tetua Maharesi, maafkan aku. Ini sangat penting. Apa? Cepat katakan. Aku meneteskan darahku dan darah Jaka Pratama ke batu penguji darah. Ternyata tak menyatu. Kupaksa tabib dukun itu bicara. Merekalah yang salah ambil telurku dan telur kakak Rati. Mereka takut bertanggung jawab, jadi diam saja. Kakak, kuberikan Jaka Pratama padamu. Kembalikan Nisa Santoso padaku. Bagaimanapun Nisa Santoso adalah darah dagingku sendiri. Kau bohong. Sekarayu, darahmu hina. Mana mungkin melahirkan burung api langit seperti Nisa Santoso? Bahkan jika Nisa Santoso anak Sekarayu, dia adalah Dewi Suci Klan Wijaya yang dibesarkan dengan darah jantung dari pasangan Arga Wijaya dan Rati Maheswari. Sedangkan Jaka Pratama hanyalah burung gereja kotor. Mana pantas ditukar? Kau ingin menukar? Baik, tukar saja. Rati Maheswari, kau gila? Aku tidak gila. Karena Nisa Santoso memang anak Sekar Ayu. Ibu, apa maksudmu? Tidak mungkin. Nisa Santoso adalah anak yang kita besarkan bersama. Mana mungkin anak Sekar Ayu? Sekarang hanya karena kata orang, kau mau menyerahkan Nisa Santoso. Begitu saja, Rati Maheswari. Apa kau sudah gila? Rati Maheswari, ini urusan besar. Harus diselidiki dulu, baru diputuskan. Sekar Ayu benar.
Nisa Santoso memang anaknya? Karena dulu, aku melihat sendiri mereka ditukar. Ibu, Rati Maheswari, kami memohon pada langit 100 tahun lamanya, baru dikaruniai seorang putri. Sekarang, kenapa kau biarkan Nisa Santoso ditukar? Benar. Saat Nisa Santoso menetas, tubuhnya lemah. Rati Maheswari mengorbankan darah inti jantungnya untuk merawatnya. Ia menemani Nisa Santoso 3 hari 3 malam. Hingga putrinya selamat. Yang mulia, dulu kau sangat sayang padanya. Kenapa sekarang dingin? Jangan-jangan ada yang mengendalikanmu? Siapa? Bukannya adik punya batu penguji darah? Benar salah? Serahkan pada batu itu. aku yang uji. Ibu, bisakah kau meneteskan darahmu juga? Kumohon. Aku saja. Sungguh kacau. Bagaimana bisa? Rati Maheswari, kau ambil segalanya dariku. Sekarang aku buat kau dikutuk semua orang. Ternyata kata Sekarayu benar. Jaka Pratama adalah putri kalian. Rati Maheswari. Apa yang terjadi? Putri kandung kami disiksa hidup-hidup hingga jadi begini. Selama bertahun-tahun ini, kau hanya diam memandang. Hatimu sekeras apa? Kalau sejak dulu sudah tahu telurnya ditukar, seharusnya kau tukar kembali. Dia anak kandungmu. Sejahat apapun tak sampai membunuh anak sendiri. Bagaimana mungkin Jaka Pratama punya ibu kejam seperti kau? Ibu, kenapa tak mau mengakuiku? Kau hanya diam melihat aku disiksa mereka. Kalau ibu tak suka dengan caraku, aku akan berubah. Aku akan memperbaiki diri. Ibu, jangan tinggalkan aku. Istriku, katakanlah, apa alasanmu? Kau ingin tahu alasannya? Baik, sekarang ku katakan. Ibu, kau ibuku. Anakku, Cepat! Selamatkan dulu. Rati Maheswari. Kau gila? Dia anak kita. Kenapa kau perlakukan dia begitu? Meski Jaka Pratama hanya burung gereja, tak sehebat Nisa Santoso si burung api tingkat langit. Kau tak boleh menyangkalnya. Kupikir biang keladi penukaran anak adalah dia. Dia tak bisa melahirkan burung api, lalu mencuri anak orang lain. Sekarang bahkan ingin melenyapkan mayat dan jejak. Sungguh tak punya hati nurani. Kami dari klan Wijaya tak akan membiarkan orang yang tega menyiksa anak sendiri. Rati Maheswari menyiksa anak, aturan klan, hukuman 1000 panah menembus jantung. Kami akan buat kau rasakan penderitaan Jaka Pratama. Ibu, Nisa, akulah ibumu. Rati Maheswari, di sinilah kau akan dihina semua orang. Hahaha. Rati Maheswari. Kau pasti terkena hasutan. Benar kan? Dia sudah gila karena ilmu. Hanya klan iblis yang bisa sekejam ini. Iblis betina ini, perlihatkan ke seluruh penjuru dunia. Biarkan dia di antara langit dan bumi, tak punya tempat bernaung selamanya. Hahaha. ibu,
Nisa, biarkan ibu melihatmu. Kau pasti menderita selama ini. Nisa menderita? Kau tahu jawabannya. Apa yang kukatakan salah? Kau sudah lama tahu. Kenapa tak pernah bilang kau pasti punya rencana jahat terhadap putriku? Rati, kau sudah tahu kebenarannya. Tapi masih membiarkan putri kami menderita. Kenapa kau lakukan ini? Jelaskan. Ibu, kamu tidak seperti yang mereka katakan. Kan, Mau jelaskan apa lagi? Dia cuma mengincar bakatmu. Sebagai burung api tingkat langit. Ditunggu kau terpilih jadi Dewi Suci. Untuk nikmati hidup enak bersamamu. aku tak akan begitu. Sekarayu, kau memang pandai berkelit. Jangan lempar semua fitnah ke tubuhku, mencuri dan menukar telur burung api. Bukankah sesuai keinginanmu? Jangan menuduh tanpa bukti. Apa yang bisa kusombongkan? Aku dan putriku ratusan tahun. Tak bisa saling mengakui. Kalau saja aku tahu lebih awal, meski nyawa taruhannya, aku pasti rebut dia kembali. Lagi pula, putriku Nisa Santoso adalah burung api tingkat langit. Jaka Pratama cuma burung gereja berdarah campuran. Mana mungkin aku menukar kedua anak itu? Betul. Bakat dua anak itu jauh berbeda. Kalau aku jadi dia, aku juga akan menukarnya. Kurasa hanya Ratih Maheswari ini yang rakus akan bakat burung api tingkat langit, sampai berani lakukan hal tak punya hati nurani ini. Masih berani membela diri. Orang seperti dia harus diserahkan ke Maharaja Langit, dilempar ke alam binatang, menderita siklus reinkarnasi, menderita siklus reinkarnasi. Maharaja Langit tiba. Ratih, perbuatanmu telah tersebar luas lewat batu perekam bayangan, membangkitkan amarah semua pihak. Hari ini jika kau tak bisa jelaskan, takkan kuampuni kau. Maharaja Langit, tanyakan saja. Hari ini takkan kusembunyikan apapun, akan kukatakan semuanya. Benarkah kau melihat batu burung api itu ditukar? Jika kau asal bicara memutarbalikkan fakta, langit dan bumi tak akan menerimamu. Ya, kulihat sendiri. Tidak hanya itu, aku juga pakai batu perekam bayangan untuk merekam semua dengan lengkap. Ratih Maheswari, yang seharusnya menikahi Tuan Muda Klan Wijaya, adalah aku. Yang melahirkan telur emas 7 warna juga seharusnya aku. Kau merebut hidupku, maka biarkan putriku gantikanku duduk di takhta Dewi Suci. Tenang saja, setelah ibumu besarkan putriku. Setelah dia dewasa, akan kusatukan kalian berdua. Rati, jantungnya sudah terlindungi. Tapi kenapa tak kunjung sadar? Pasti dia tak memaafkanmu sebagai ibunya. Kau punya banyak kesempatan untuk selamatkan anak kita. Kenapa kau tak katakan? Sebelum ku jawab pertanyaanmu, bukankah kalian juga harus jawab pertanyaanku dulu? Adik, kenapa kau tukar anak kita? Cis, adik apa? Jangan sok muluk-muluk. Kau cuma anak yatim yang diselamatkan klan kami. Kalau bukan karena aku kasih kau makan, kau sudah dimakan monster. Berani sekali kau sebut dirimu saudariku. Sekarayu, saat kau menikah, aku beri kau mahar agung. Saat kau dipermalukan di luar, aku yang bela kau. Aku rasa aku tak pernah salah padamu. Kenapa kau lakukan ini? Ratih Maheswari, kau pantas bicara begitu? Di seluruh klan Wijaya, kau yang paling bersalah padaku. Kau tahu tidak? Seharusnya aku yang menikahi Arga Wijaya. Entah kau gunakan ilmu apa padanya, sampai memikat jiwanya. Klan Wijaya sulit punya keturunan. Tapi kau hamil anaknya. Bagaimana aku bisa memaafkanmu? Aku sengaja biarkan kau besarkan anakku dengan penuh kasih. Sementara anakmu, aku perlakukan seperti anjing. Ia harus tunduk padaku. Cukup aku lambaikan tangan, ia akan merangkak mendekat. Setiap malam, aku siksa anakmu sampai ia menderita tak tertahankan. Aku sampai tertawa dalam tidur. Ratih Maheswari, kau tetap kalah. Hahaha. Hanya karena seorang pria, kau hancurkan persahabatan kita selama bertahun-tahun? Hanya karena seorang pria? Kau perempuan tak tahu malu. Kubunuh kau sekarang. Ya, aku tak tahu malu. Ratih Maheswari pun apa bagusnya? Kau tak pikirkan baik-baik. Kalian berdua Phoenix, mana mungkin melahirkan burung gereja? Tak heran dulu Ratih Maheswari, hanya dia melihat anak kandungnya sendiri, ditukar tanpa berkata apa-apa. Ternyata untuk menutupi, dia melahirkan makhluk terkutuk. Klan kami sejak dulu setia sampai akhir. Tak pernah punya niat lain. Bagaimana bisa ada orang sepertimu yang berselingkuh? Sampah masyarakat. Sampah! Sampah! Sampah!
Ratih, aku tak percaya omongannya. Katakan padaku, sebenarnya apa yang terjadi? Selama itu yang kau katakan, aku akan percaya. Aku dan Ratih saling mencintai. Aku paling tahu sifatnya. Aku yakin dia pasti ada kesulitan. Arga Wijaya, sudah begini, kau masih membela perempuan hina pencuri suami ini? Dia mengkhianatimu, entah dengan burung gereja berdarah campuran siapa, melahirkan telur burung gereja, lalu memanfaatkan tanganku untuk menukar anak. Diam. Kami suami istri saling mencintai, anak yang sangat kami nantikan. Mana mungkin dia menukarnya? Ratih, kau pasti ada kesulitan, benar kan? Jangan takut, datang ke sini. Aku pasti akan melindungimu. Apapun yang kukatakan atau kulakukan, kau akan tetap membelaku. Tentu, kita sudah menikah bertahun-tahun. Bukankah kau sudah paham sifatku? Apapun yang kau inginkan, akan kuberikan padamu. Baiklah, aku ingin nyawamu. Ratih Maheswari, apapun kebencianmu padaku, akan kuterima. Di hidup ini, bisa mengenal dan memahami dirimu. Bahkan jika mati di pelukanmu, aku takkan menyesal. Kau ingin membunuhku? Lakukan saja. Arga Wijaya, sampai saat ini, kau masih bisa berpura-pura. Ratih Maheswari, masih ada waktu untukmu berhenti. Ini memang salahmu dari awal, malah hendak menyerang Arga Wijaya? Benar. Arga Wijaya sangat mencintaimu. Bahkan jika Nisa Santoso bukan anaknya, ia akan tetap baik padamu. Mengapa kau sampai seperti ini? Ratih Maheswari, ada apa yang membuatmu teraniaya? Katakanlah. Aku akan mendengarkan semua. Arga Wijaya, aktingmu bagus. Bertahun-tahun ini, tak ada sedikit pun celah. Membuat begitu banyak orang, sama sekali tak curiga padamu. Dari Ratih Maheswari, apa maksudmu? Apakah maksudmu inti persoalan ini ada pada Arga Wijaya? Ratih Maheswari, aib keluarga tak boleh diumbar. Hal seperti ini, bicarakan setelah pulang. Masalah sudah sampai ke titik ini. Apalagi yang tak bisa dikatakan? Tidak bisa dikatakan. Atau kau tak berani membiarkanku bicara? Katakan langsung. Jangan sembunyi-sembunyi lagi. Baik. Kalau begitu, aku bicara terus terang. Yang selama ini kalian anggap Tuan Muda Klan Wijaya ini hanyalah burung gereja palsu. Hahaha. Ratih Maheswari, kau sudah gila. Bagaimana bisa kau bicara ngawur? Kami sudah lama bekerja dengan Arga Wijaya. Mana mungkin kami tidak kenali identitasnya? Benar, jika Arga benar-benar burung gereja, bagaimana mungkin dia punya kemampuan setinggi itu? Ratih, sudahlah, jangan berulah. Melahirkan burung gereja, pasti karena darahmu tidak murni. Aku tak ingin bahas ini. Hanya untuk jaga harga dirimu. Tapi kenapa kau melemparkan fitnah padaku? Arga, aku meremehkanmu. Sampai sekarang, kau masih memutarbalikkan fakta. Baik. Meski aku burung gereja, puas? Ratih, jangan buat keributan. Aku yang berulah, atau hatimu penuh kejahatan, sehingga takut aku lanjutkan? Diam, Ratih. Kau tak punya bukti. Siapa yang percaya omong kosongmu? Tak punya bukti? Jika aku berani bersumpah pada tatanan langit? Ratih, pikirkan baik-baik. Hukum tatanan langit bukan lelucon. Aku bersumpah dengan nyawa. Jika aku bohong, layak dihukum bencana petir langit tingkat 9. Aku bersumpah pada tatanan langit. Dewa Arga Wijaya meragukanku seperti ini. Berani juga sumpah pada tatanan langit. Ratih Maheswari, sumpah pada tatanan langit bukan main-main. Aku jujur dan bersih. Kenapa harus ikut bersumpah? Jangan terus membuat keributan. Benar, Arga Wijaya adalah Tuan Muda Klan Wijaya. Tak boleh ada celaka sedikit pun. Mana mungkin dia mau ikut bermain-main seperti ini? Tidak bisa atau tidak berani? Arga Wijaya sendiri tahu dalam hati. Ratih Maheswari, mungkin kau tak tahu identitasku. Tak bisa dipalsukan. Dulu aku terbang keluar dari pohon payung emas. Banyak anggota klan yang melihatnya. Pohon payung emas adalah tempat kelahiran paling murni bagi burung api di seluruh penjuru dunia. 10.000 tahun lalu terbakar tak disengaja. Dan sejak itu tak ada burung api lagi yang terbang keluar. Arga Wijaya adalah burung api darah murni terakhir yang terbang keluar dari pohon payung emas. Konon leluhur agung burung api dulu.
juga berasal dari sana. Kultivasinya luar biasa. Berdiri kokoh di alam roh. Sehingga membuat kaum burung api kami makmur seperti ini. Di klan Wijaya kami, hanya Arga Wijaya yang berasal dari pohon payung emas. Kalau darahnya bermasalah, lalu kami ini apa? Betul, betul. Bagaimana kalian begitu yakin? Yang terbang dari pohon payung emas. Pasti burung api? Arga Wijaya bukan burung api. Apakah kau hanya anak yatim yang diambil dari entah mana oleh klan Sekarayu? Siapa tahu darah apa yang kau miliki? Rati Maheswari, kita telah lama bersama. Aku tak ingin memperpanjang hal ini, tapi kenapa kau begitu agresif? Meski wujud aslimu burung api, tapi entah dari lembah terpencil mana, kau terbang keluar. Tak aneh jika ada darah burung gereja dalam tubuhmu. Tak ada gunanya bicara lagi. Apakah aku yang ngawur atau kalian yang buta? Kita lihat saja. Dewa Arga Wijaya, ataslah burung api yang terbang dari pohon payung emas. Wujud aslinya sungguh luar biasa. Haha. Darah seperti ini seharusnya bisa diteruskan. Sayang sekali. Rati Maheswari, aku sudah bertahun-tahun tak menampakkan wujud asli. Wujud asli sudah kau lihat? Puas? Asal kau ikut aku pulang, hari ini takkan kupermasalahkan. Masalah hukuman petir. Aku bisa carikan jalan. Jangan berpura-pura baik di sini. Yang akan terkena hukuman petir, pasti bukan aku. Rati Maheswari, kenapa kau tetap keras kepala? Dewa Arga Wijaya, jangan lagi pedulikan anak yatim. Berdarah campuran tak tahu diri ini. Dia bisa menikahimu, sudah suatu kehormatan. Tak kusangka, masih tak tahu terima kasih. Hukuman petir harusnya langsung jatuh untuk melenyapkan jiwa raganya. Mungkin Jaka Pratama itu anak haram, hasil perselingkuhannya. Kalau bukan karena darah Dewa Burung Api, Jaka Pratama tak mungkin cuma burung gereja. Rati Maheswari, bencana petir akan turun. Semuanya sudah terlambat. Kalau kau berhenti lebih awal, takkan berakhir begini? Petir langit masih bergantung. Kalau sumpahku palsu, kenapa petir ini belum juga menghukum? Tatanan langit tak kenal ampun. Tak ada yang bisa menipunya. Tapi petir ini, kenapa belum jatuh? Rati Maheswari, jangan-jangan tadi saat bersumpah, kau main curang? Sungguh menggelikan. Di satu sisi menganggapku burung api liar tak berkemampuan, berdarah tak murni. Di sisi lain merasa, aku bisa tipu tatanan langit. Kalau bukan kau yang curang, lalu kenapa hukuman petir tak kunjung jatuh? Karena yang menipu tatanan langit. Bukan aku, tapi Arga Wijaya. Kau pakai cara apa menipu semua orang? Mengelabui tatanan langit? Mau ku bantu ucapkan? Tatanan langit tak bisa disandingkan dengan kita. Sejak dulu kala, tatanan langit tak pernah salah. Petir langit belum turun, hanya soal waktu. Rati, jangan kau berharap pada keberuntungan. Hahaha. Saat petir itu turun, itulah balasan untukmu, Rati. Mari kita lihat hukuman tatanan langit ini akan jatuh pada siapa. Berani sekali kau. Tunggu! Arga Wijaya. Dia berubah. Bagaimana bisa Arga Wijaya berubah jadi burung gereja? Mungkinkah yang dikatakan Ratih benar? Tidak mungkin. Di pohon payung emas, mana mungkin keluar burung gereja? Rati, aku tak tahu dari mana kau belajar ilmu sihir sampai mengubahku jadi burung gereja. Kenapa? Sudah terlalu lama pakai identitas curian? Sampai lupa diri sendiri? Aku tak tahu apa yang kau bicarakan. Selama bertahun-tahun ini, aku tulus padamu. Kenapa kau memfitnahku? Kau pikir aku tak punya bukti? Masih mau menyangkal sampai mati? Kalau begitu, biar aku bantu. Kau mengingat dengan baik
Bagaimana caramu mencuri identitas burung api ini? Maukah kalian dengar kisah tentang membalas budi dengan kebencian? Hari ini kalau kau tak bisa jelaskan dengan jelas, kami tak akan memaafkanmu. 100 tahun lalu, di pohon payung emas, ada seekor burung api emas yang terlahir istimewa. Dia bertahun-tahun berlatih, telah membasmi banyak monster di 4 alam. Dialah satu-satunya burung api emas berbulu 9 di klan Wijaya. Ini adalah legenda. Leluhur agung burung api klan kami. Sudah tahu semua. Lalu tahukah kau mengapa dia menghilang begitu lama? Leluhur agung burung api emas membela yang benar di dunia. Wajar saja menghilang beberapa waktu. Berdasarkan ucapanmu, apa Arga Wijaya ada hubungannya dengan leluhur agung burung api? Apa Arga Wijaya ada hubungannya dengan leluhur agung burung api? 100 tahun lalu, saat leluhur agung burung api pulang ke sarang usai membasmi monster, dia tak sengaja menyelamatkan seekor burung gereja yang terluka. Burung gereja itu sangat berterima kasih, bersumpah akan mengikuti leluhur agung burung api emas. Dia merasa kasihan, merawat burung gereja itu dengan penuh perhatian. Bagaimana kau bisa tahu? Namun, burung gereja itu saat dia melawan klan iblis dan sedang terluka parah, mencongkel inti batinnya dengan kejam, menguburnya dalam lautan api, lalu sendiri terbang dari pohon payung emas. Menjadi satu-satunya burung api yang terbang dari pohon payung emas. Tapi, bukankah burung api terakhir yang terbang dari pohon payung emas adalah Arga Wijaya? Jika semua yang dikatakan Rati Maheswari benar, maka Arga Wijaya adalah penjahat yang mencelakai leluhur agung burung api kita. Arga Wijaya, benar kan? Aku tak paham omonganmu. Mulutmu penuh dusta, tanpa bukti. Semua ini hanya kebohongan yang kau karang. Bagaimana mungkin? Omong kosong. Leluhur agung burung api emas sakti mandraguna mana mungkin terluka oleh seekor burung gereja? Leluhur agung burung api adalah dewa pelindung klan kita. Kau seenaknya memfitnah. Jika tak bisa menunjukkan bukti, hari ini meski harus mempertaruhkan nyawa, kami tak akan membiarkanmu. Bukti? Keberadaanku di sini hari ini adalah buktinya. Leluhur agung burung api emas. Sekarang baru tahu sopan? Bangunlah semua. Kemunculan leluhur agung burung api emas adalah peristiwa besar bagi klan Wijaya. Bolehkah Yang Mulia menjawab keraguan dalam hati kami? Ingin tahu apa? Jangan-jangan masih meragukan. Kalau aku hanya seekor burung gereja? Tidak berani, tidak berani. Hanya saja, apa yang Mulia katakan tadi, jika semuanya benar, setelah kehilangan inti emas dan terkubur di lautan api, bagaimana Yang Mulia bisa tetap hidup? Lalu mengapa mau menikah dengan Arga Wijaya? Nirwana burung api, lahir kembali dari api. Arga Wijaya yang dulu menyalakan api besar, yang hampir bunuh aku, justru beri aku kesempatan hidup, meski wajah rusak dan ingatan hilang. Setidaknya, nyawa terselamatkan. Api besar itu ternyata tak bunuh dia. Sekarang harus bagaimana ini? Kejadian selanjutnya, kalian sudah tahu, aku ditemukan klan Sekarayu dan dinikahkan dengan Arga Wijaya. Mungkin langit kasihan, sehingga dalam interaksi sehari-hari bersamanya, ingatanku pulih. Kau sudah pulih ingatan sejak lama. Benar, aku lama bersembunyi hanya untuk menunggu hari seluruh klan Wijaya berkumpul, membongkar kebenaran masa lalu, dan menuntut nyawamu. Rati Maheswari. Sekali jadi suami istri, kasihnya panjang. Kita sudah lama jadi suami istri. Apakah kau tak punya sedikit perasaan padaku? Suami istri. Kau ambil inti batinku, kuburkan aku di lautan api, masih berhayal jadi suami istri denganku. Bukankah kau tak mati? Selama ini, bukankah kita hidup dengan baik? Inti batin ada padaku, bukankah sama saja? Aku yang memanjakan dan melindungimu. Kita bersama membesarkan keturunan. Kita adalah satu keluarga. Mana tega kau melawanku? Keluarga, kau pantas? Jangan-jangan kau sungguh mengira, aku mau untukmu, seekor burung gereja campuran yang balas budi dengan benci, membesarkan keturunan. Apa maksudmu? Yakap pertama,
Bukankah Jaka Pratama anak kita? Jaka Pratama hanya seberkas dendam kuambil dan esensi asalmu. Ku gabung monster. Kalau mau akuinya, tak kuhalang. Apa? Tidak mungkin. Aku tak percaya. Percaya atau tidak, terserah. Bagaimanapun, balasanmu akan datang. Leluhur Agung. Leluhur Agung, tunggu. Anda adalah leluhur Agung Burung Api, satu-satunya di dunia ini, Burung Api Emas Berbulu 9. Keturunan Anda sangat mulia dan murni. Anda harus pikirkan klan Wijaya yang merosot. Tinggallah untuk melanjutkan keturunan kami. Bagaimana bisa meninggalkan kami, lalu pergi? Kalau hari ini aku tak bisa bertelur emas, takkan bisa keluar dari sini. Leluhur Agung apa maksudnya? Sekarang Argawijaya sudah tumbang. Setelah leluhur Agung lahirkan anak burung api, para tetua pasti dukung dia. Jadi tuan muda baru, penerus Dewi Suci klan Wijaya. Benar. Kami pasti dukung Tuan Muda. Jadi Dewi Suci. Baru saja kalian hina dan makiku. Sekarang mau aku untuk klan Wijaya, rela berkorban sepenuh jiwa lagi? Mimpi kalian? Leluhur Agung, leluhur Agung. Ah, Aku tak pernah berhutang pada klan Wijaya. Kalau masih berani menghalangi, jangan salahkan aku. Bibi, boleh Nisa ikut? Nisa akan jadi anak baik. Seperti dulu. Aku memang pernah memanfaatkanmu dan mengakali Sekarayu, tapi 100 tahun memberimu darah inti jantungku sudah cukup sebagai balas budi. Kita impas. Mulai sekarang, kita tak ada hubungan lagi. Jaga dirimu baik-baik. Bibi. Bibi, apa Bibi tak mau Nisa lagi? Bibi. Nisa. Bibi datang menjemputmu. Ayo Nisa, pulang dengan Bibi. Rati Maheswari, kenapa kau di sini? Aku mau panggil Nisa keluar. Kau salah tempat. Nisa Santoso tidak di sini. Tidak mungkin. Pasti kau yang menghalanginya, sehingga Nisa tak mau menemuiku. Aku ibunya yang sebenarnya. Kami terpisah 100 tahun. Masih kurang lama bagimu? Kau sendiri kehilangan anak, jadi tak rela melihat kami bersatu. Sekar Ayu, dulu kau sendiri yang menukar telur burung api. Sekarang, apa lagi yang kau mainkan? Sandiwara kasih ibu dan anak? Semua ini demi kebaikan Nisa. Dia lahir dari telur berdarah campuran. Kalau bukan karena darah inti jantungmu, mana mungkin jadi burung api tingkat langit? Dia pasti akan mengerti niat baik ibunya. Sungguh keras kepala. Rati Maheswari, kau takut? Kini Nisa Santoso tahu kebenaran. Walau kau besarkan dia ratusan tahun, akulah ibu kandungnya. Ikatan darah lebih kuat. Kau takut? Dia tahu dia akan memilihku di antara kita. Aku pilih ibuku. Nisa Santoso. Aku pilih ibu yang membesarkanku. Aku pilih ibu yang membesarkanku. Nisa Santoso. Apa yang kau katakan? Apa kau keliru? Akulah ibu kandungmu. Kau memang memberiku kehidupan, tapi ibu mengajariku cara hidup yang benar. Hati nuraniku berkata, tak boleh memilih orang yang menukar anak saudaranya sendiri. Sebagai ibuku. Bagaimana kau bisa berkata begitu pada ibumu? Semua ini, kulakukan demi dirimu. Tidak. Kau hanya tak tahan ibu hidup bahagia. Makanya kau berusaha keras membalas dendam padanya. Kalau tidak, cukup tukar aku dan Jaka Pratama. Mengapa kau perlakukan anak kandung ibu dengan kejam? Aku sengaja menyiksanya. Mengapa Rati Maheswari hidup enak? Anaknya juga hidup enak. Bangsat kecil itu tak pantas hidup bahagia.
Baik sebagai ibu kandung, maupun ibu angkat, kau hanya peduli diri sendiri. Aku sangat kecewa padamu. Tidak. Mustahil. Nisa Santoso, dulu kau tak sudi lihat si bangsat itu? Kenapa hari ini peduli padanya? Ibu angkat, hentikanlah. Ratih Maheswari, pasti kau gunakan ilmu pemikat pada Nisa Santosoku. Sampai dia berani begitu padaku. Hari ini ku tebas kau. Adik Jaka Pratama. Kau bangsat kecil. Kau berani. Ibu, selama ini kau pukul dan caciku. Pernahkah kau bayangkan, suatu hari kau akan mati di tangan si bangsat itu? Ibu angkat. Ibu angkat. Jangan buru-buru. Sebentar lagi ibu kandungku akan menyusulmu. Aura yang kau pancarkan ini. Ibu kenal? Ini aura ayah. Anakku. Putri kandung ayah? Ayah, jadi kau bilang semua ini ulah ibu? Perempuan jahat itu, selama bertahun-tahun, hanya dia melihatmu disiksa. Bahkan mematahkan tangan kakiku. Pantas dia kau panggil ibu? Putriku sayang. Dalam dirimu ada darah leluhur burung api. Latihlah dirimu baik-baik, pasti kau akan sukses besar nanti. Saat itulah kita balas dendam. Ayah, jangan-jangan lupa. Kau juga musuhku? Kenapa ada aura ayahku di tubuhmu? Tentu karena ku bunuh dia. Dan kuambil semua kekuatannya. Kumakan. Jaka Pratama, ayah tak pernah berutang padamu. Bahkan saat ibu angkat memukul dan memarahimu, dia sering menghalangi. Kenapa kau balas budi dengan kebencian? Membunuhnya? Tak pernah berutang? Bicara manis saja. Dialah yang memberiku darah rendah ini. Dialah yang membuangku pada Sekar Ayu. Tak peduli, tak tanya. Membiarkanku disiksa 100 tahun. Ayah juga tak tahu engkau anak kandungnya. Sekadar tak tahu, bisa menghapus penderitaanku selama 100 tahun ini. Dan kau juga, kau tahu aku anakmu. Tak hanya tak menukarku kembali, bahkan dengan tanganmu sendiri. Kau bunuh aku. Ibu, tahukah kau, saat itu, saat kau menatapku begitu lembut, kukira akhirnya aku punya ibu yang baik. Ibu punya kesulitan tersendiri. Jangan sok suci di sini. Kesulitan apa lagi? Dia sama seperti perempuan hina itu, hanya menganggapku alat balas dendam belaka. Ku benci dia, ku benci kalian semua. Ah, aku akan bunuh kalian. Ambil kembali dengan tanganku semua yang seharusnya milikku. Nisa. Kenapa kau bodoh? Ibu, meski kau tak akui, aku tetap anggap kau jadi ibu kandungku. Jangan ngomong. Ibu selamatkan kau. Jangan buang tenaga. Lukanya kena energi pedangku. Pasti mati. Tak apa, Nisa. Ibu cari cara? Ibu, di hidup ini, Nisa tak beruntung, terlahir dari perut ibu. Jika ada hidup lagi, Nisa ingin jadi anak kandung ibu. Ibu selalu anggap kau sebagai anak kandung. Benarkah? Dengan kata ibu, Nisa akan... Kenapa tidak dari dulu? Sekarang baru sok suci, main drama ibu anak. Menjijikan. Kak Nisa, jangan takut. Tunggu ibu kebunuh. Keluargamu berkumpul di bawah.
Ibu, hingga kini, kau masih sayang Nisa tak terbatas. Dan bunuh anak kandungmu. Saat kau bunuh Argawijaya, dia tidak bilang padamu, Bilang apa? kau bukan anakku, kau hanya amarahku. Dan esensi asalnya, Tak heran saat Sekar Ayu menukar telur, kau tidak menukar kami kembali. Aku cuma monster sejati. Pantas hidup seperti anjing. Ibu, dari awal sampai akhir, walau sesaat pun, pernahkah Ibu sedikit merasa bersalah padaku? Sedikit saja. tak pernah. Kalau begitu, Ibu, belas kasihan? Pernahkah Ibu kasihan padaku? Ibu, aku hampir mati. Kumohon bicaralah padaku. Di kehidupan berikutnya, jangan lahir dari rahimku lagi. Carilah keluarga baik. Jadilah permata hati mereka. Jika ada kehidupan lagi, aku ingin terlahir sebagai rumput dalam pot, sebongkah batu. Akhirnya, aku tetap tak sempat mengukir nama di batu nisan kedua putriku. Aku tahu bukan ibu kandung Nisa Santoso. Dan putriku sendiri, aku tak sempat menanyainya sebelum ia wafat, nama baru apa yang ia inginkan. Ratih Maheswari tak berdosa pada langit dan bumi, tak berdosa pada klan Wijaya. Hanya agak bersalah pada kalian berdua. Semoga kalian cepat bereinkarnasi menuju alam suci keabadian. Semoga aman dan lancar di kehidupan berikutnya. Peri Ratih Maheswari. Ada apa? Kau leluhur burung api. Di antara langit dan bumi, satu-satunya burung api emas berbulu 9. Masa depanmu cerah. Bersediakah kau ikut aku ke dunia atas? Terima kasih atas kebaikan Maharaja Langit. Menurutku, seluruh penjuru dunia ini sama-sama kacau. Kau menghitungku, aku menghitungmu, semua cuma salah paham. Pergi ke dunia atas atau tidak, tak ada bedanya. Lalu apa rencanamu ke depan? Selama 100 tahun ini, aku terus terbelenggu dendam klan Wijaya. Kini masa lalu itu tak lagi membebaniku. Sudah waktunya aku menikmati alam, mengembara bebas ke segala penjuru. Di masa mendatang, akan terus beredar legenda. Burung api emas berbulu 9 yang membela yang benar.